Segala puji syukur bagi Allah kita persembahkan karena kasih setianya boleh memungkinkan kita kembali berjumpa dalam saat teduh pada pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Tema kita hari ini bercahaya, edisi Selasa 27 Oktober 2020. Sebelumnya mari kita berdoa. Betapa besar kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami nikmati pada saat ini. Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami. Kami menyambut dengan syukur dan sukacita. Kami selalu meyakini hidup ini di dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Pada pagi ini kami datang dalam kerendahan hati, tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon kasih-Mu Bapa. Engkau memperdengarkan suara-Mu lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan ini kami boleh mengerti dan memahami dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kami boleh melakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Karena sesungguhnya kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Tema kita saat ini bercahaya, pandila-dila, glowing. Jemaat kekasih Tuhan, glowing, ya wajah glowing bercahaya adalah dambaan setiap wanita. Jadi jika tidak heran kalau saat ini dunia periklanan dipenuhi dengan tawaran-tawaran menggiurkan tentang cara membuat wajah para wanita glowing bercahaya dalam sekejap. Pembacaan kita saat ini juga bercerita mengenai wajah yang bercahaya. Wajah siapa? Yakni wajah Musa. Seperti apa mukanya yang bercahaya itu? Apakah sama seperti dambaan banyak wanita saat ini yang dimaksud glowing? Ternyata jika diperhatikan secara seksama, maka sangat jelas bahwa bukan seperti wajah glowing bercahaya yang dimaksud, tetapi yang dimaksudkan adalah wajah yang benar-benar bersinar. Ada cahayanya yang membuat orang tidak sanggup memandangi dan menjadi takut. Cahaya seperti apakah yang dimaksud? Alkitab tidak mencatat dengan detail tentang gambaran cahaya yang dimaksud. Namun sangat jelas pula dikatakan bahwa wajahnya bercahaya karena baru saja Musa berbicara dengan Tuhan. Cahaya itu melekat karena Musa kembali untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel. Mungkin saja ini menjadi salah satu bukti bahwa benar Musa telah berbicara dengan Tuhan dan apa yang disampaikannya adalah benar dari Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan,
Kita juga adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dalam dunia ini menyampaikan keinginannya. Dia pun mau kita bercahaya di depan banyak orang dengan menjadi teladan yang baik. Jangan pernah takut menyampaikan apa kata Tuhan. Banyak anak Tuhan yang hanya sibuk membuat wajah lahirnya bercahaya alias glowing. Tetapi lupa apa sesungguhnya yang Tuhan ingin kita bercahaya, memancarkan kemuliaannya. Bercahayalah senantiasa. Keep glowing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Memberikan pengajaran-pengajaran yang sungguh luar biasa bagi kami. Tuhan memberikan anugerah, memberikan pengajaran-pengajaran, memberikan firman Tuhan kami hidupi. Dan biarlah kami boleh nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, sehingga kami memancarkan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami bagi sesama kami. Dan biarlah saudara-saudara kami semakin memuliakan Tuhan. Berkati perjalanan siara hidup kami hari ini dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah. Perlengkapi kami dengan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengenyam pendidikan, pelajar sekolah, kuliah dari rumah, Tuhan berkati. Mereka terus diberikan kecerdasan dan hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sakit hari ini, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, bahkan yang terpapar COVID-19 juga Tuhan sembuhkan. Yang dalam kondisi bergumul, menderita, Tuhan kuatkan, Tuhan tegakkan hidup mereka, dan selalu memiliki pengharapan yang besar pada Allah. Yang dalam kondisi berduka, Tuhan hiburkan, Tuhan topang hidup mereka. Yang dalam kondisi bersuka cita menikmati berkat Allah dan juga pertambahan usia, sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Bapa di sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang terus berjuang menjadi garda terdepan, para dokter, para medis, tenaga rumah sakit, relawan gugus tugas TNI Polri dan BNPB, semua kami yang berjuang secara mandiri. Tuhan berkatilah kami, perjuangan kami boleh berhasil memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah kami diberkati Tuhan, sehingga menjalankan pemerintahan dengan baik. Bangsa ini boleh bangkit dan keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Bapa di sorga, inilah doa dan syukur kami pada pagi hari ini. Kami persembahkan kehidupan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini. Tuhan memberkati.